Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini. Jadi mulia karena kita akan menuntut ilmu bersama-sama. Kalau Rasulullah paling tidak suka tempat pasar. Hari ini jadi pasar gitu ya, tapi hari ini istimewa tempat ini. Jadi kita berkumpul di sini. Pertama tentu yang terhormat kita hormati bersama, kita cintai bersama Pak KPC kita Pak Haji Wiryadi. Semoga beliau tetap sehat, memimpin kita dan memberi arahan kepada kita untuk kemajuan kita bersama. Amin. Kemudian Pak Pembina kita, ada dua pembina, saya dan Pak Rizal Fahat. Semoga juga beliau diberi kesehatan selalu. Boleh usianya senior banding kita, tapi gagahnya nggak kalah gitu ya. Kemana-mana masih bisa bawa kamera foto gitu. Berarti tangannya nggak tremor Pak Rizal ini. Beberapa dari kita udah tremor malah ya. Yang terhormat, kita banggakan para pengurus P2T Jakarta Timur. Semoga juga semua diberi kesehatan, kemanfaatan ilmu, membina dan melaksanakan tugas untuk menuju tujuan organisasi kita P2T pensiunan Telkom, yaitu untuk kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Hari ini saya tadi pagi datang khawatir juga, khawatir yang datang membludak sampai penuh lapangan karena undangannya Ustadz Abdul Somad gitu ya. Untung tidak terjadi gitu ya. Untung sudah pada tahu ini ustadznya ustadz yang dikirim oleh ustadz yang asli gitu. Saya jadi minder dibilang Pak Sani tadi yang dituakan gitu ya. Kemarin saya hadir di rakornya P2T Jakarta Timur di Bogor. Saya lihat daftar absennya, saya paling muda ternyata gitu. Tapi hari ini dibilang sesepuh buat Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian yang Ustadz asli yang di rumahnya, di kompleksnya jadi imam masjid yang ilmunya lebih tinggi dari saya minta izin hari ini sharing yang saya tahu. Mudah-mudahan itu benar dan mudah-mudahan membawa manfaat kita dalam rangka kita menghadapi datangnya bulan Ramadan yang sekitar 3-4 hari lagi kita akan temui. Semoga kita diberi petunjuk, diberi kesehatan, diberi kekuatan fisik, kekuatan iman, kekuatan pikiran untuk melakukan segala ibadah di bulan puasa. Kita jangan lengah sampai hampir di akhir program. Kita coba lihat Ramadan itu bulan keberapa? Kalau bulan Hijriah bulan 48. Bulan 48 kita itu Muharram, Safar, Mulut, Jumadil Awal, Rabiul Awal, 9, Rabiul Akhir, 9, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab Ruwah, Rajab, Syawal, puasa, Ramadan. 9, Kira-kira habis Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan ke-9 dari 12. Hampir ujung tuh ya. Jadi Allah memberi peringatan itu di hampir ujung 1 tahun. Kalau kita lihat lagi hari Minggu, 1 minggu istirahat kita hari apa? Sekarang hari Minggu, tapi kalau aslinya sampai sekarang di Arab Saudi hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat itu hari keberapa Pak? Hitung. Pertama itu apa? Senin atau apa? Ahad pertama. Ahad, Ya, Ahad. Ahad. Minggu, As-Sani. As-Salis. Selasa. Ar-Rabi. Rabu. Al-Khamis. Al-Jum'ah. Berarti hari ke-6.
satu hari sebelum terakhir ya. Habis itu Sabat. Hari Sabat. Sama. Jangan lengah. Selalu hampir ujung kita diingetin. Ramadan sama Bapak Ibu sekalian. Sudah 8 bulan kita yudinalim nasi tadi. Begitu kita dituntut untuk bisa cepat bekerja. Setelah itu disuruh slow down. Baik fisik dilemahkan sama Allah, nggak boleh makan minum. Pikiran kita sendiri yang harus melemahkan. Hati kita sendiri yang harus melemahkan. Ya. Jadi intinya puasa sebetulnya yaitu menahan diri. Kalau kita ngikutin syariatnya saja, insya Allah kita akan sesuai dengan tujuannya. Nafsu kita tertahan. Ya. Jadi ayat tadi masih kurang 2 lagi ya. Al-Khailil musawwamati wal an'ami wal hars, dan binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Ini yang membuat kita selama 11 bulan itu berputar di sana. Bapak kan pensiun, udah nggak pikir itu lagi. Ya, kalau misalnya contohnya kalau kita naik mobil gitu ke Surabaya, sopirnya dia menteleng terus ya. Menteleng. Kalau penumpangnya, kira-kira kalau pensiun sama tuh ya. Yang lain kerja, kita ya senam-senam aja, nah, sepedaan gitu ya. Nggak termasuk dong. Memangnya Bapak itu nggak mikirin tuh bagaimana kebutuhan sehari-hari. Tetap saya tidak mikir. Tetapi kesempatannya lebih banyak buat kita yang sudah pensiun untuk mengisi yang tadi. Kalau yang zudina linasi hubus syahwat tadi nggak terlalu banyak, tapi yang nomor 2 dan nomor 3 ini yang harus paling banyak, menjernihkan pikiran, mengembalikan hati ke track semula. Ya. Nah, yang terakhir untuk nomor 2, kita menjernihkan pikiran. Apa yang kita lakukan? Menjernihkan pikiran pada saat Ramadan itu kesempatan yang paling baik karena suasananya mendukung. Aura Ramadan itu nggak ada kita kepingin macam-macam yang buruk-buruk. Nomor 1 dijaga oleh Allah dengan cara dilihat orang, malu paling kafir. Nomor 2 dari diri kita sendiri. Paling inti adalah menjauhi penyakit hati. Apa? Menjauhi konflik. Konflik itu lawannya damai. Jadi kita pada saat puasa ini mencari damai. Damai itu apa? Damai itu Indah. selain menghindari konflik, ada aspek keamanan dalam hati, ada aspek ketenangan dan kebahagiaan. Ini konsepnya Quran dalam satu ya. Kedamaian ini. Jadi menghindari konflik Bapak Ibu, hal yang kecil jangan sampai jadi berantem gitu. Paling sering ini nggak hari ini. Sekarang naik mobil sama istri atau naik Grab sama istri disusul motor gitu. Dilihat sama istrinya lihat, itu kan si Anu itu, ponakan kita itu, kata suaminya, bukan. Iya, kenal aku. Mau dilanjutin apa enggak ini? Kata suaminya, enggak. Aku tahu motornya, nomor polisinya aja aku hafal, katanya gitu. Lanjut nih terus. Kalau aku yang itu pasti ponakan kita itu. Tukang Grabnya di kepok dari belakang. Mas, kejar tuh motor itu. Kita mau buktikan siapa yang benar. Pak, ini macet. Ini tak sampai 50.000 kejar. Sampai begitu. Kalau mau diterusin ya terus. Ya puasa kita tahan amarah, hindari konflik itu paling penting. Memaafkan orang lain. Keamanan. Merasa aman tahu apa?
Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim Ternyata wala hum yahzanun. di luar Ini orang yang beramal soleh, orang yang beriman. Hadiahnya ini dari Allah. Bagi mereka ajruhum 'inda rabbihim, pahala dari sisi Allah. Jadi kalau kita memperhatikan, Iya. dapatnya adalah ketenangan, nggak pakai pamrih. Tadi istri atau suami ngeyel, kita ambil pahalanya. Ya itu ponakan kita itu. Selesai kan? Selesai. Bohong nggak bohong itu. Ini namanya ibu. Itu menghibur. Selesai. Tenang. Yang membuat nggak aman apa? Ya, wala khaufun 'alaihim. Rasa takut. Rasa takut itu membuat orang tidak aman. Baik dalam Telkom masih kerja jadi sekian, begitu itu pensiun tinggal 10%. Besar gimana ya? Itu overthinking itu, jadi nggak aman jadinya. Ya, merasa tidak aman. Padahal bapak-bapak sebelah kita ini pensiun sudah 10 tahun, beberapa tahun, ya oke aja kan. Masa kita nggak oke? Hilangkan rasa takut. Gitu. Puasa melatih kita untuk mencari itu, mencari keamanan hati. Nggak usah overthinking, nggak usah mencari hal-hal yang kita belum tahu. Nah, yang terakhir, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Emang PSB. Bagi mereka tidak bersedih hati. Tidak bersedih hati artinya apa? Bahagia. Nah, puasa ini kesempatannya untuk itu Bapak Ibu sekalian. Kita olah pikiran, olah hati supaya kita tenang, kita aman, menghindari konflik, memaafkan orang, supaya ketemu bahagia. Oke. Jadi satu lagi sebenarnya itu apa yang kita lakukan yang paling produktif di bulan puasa ini. Itu tambah lagi satu lagi. Bukan. Tolong didoakan juga buat kita semua ya. Kita semakin dekat dengan Quran mumpung Ramadan. Dan belum tentu Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Ya, belum tentu bukan yang terakhir. Maka maksimalkan kita lakukan. Tadi kebaikan 3 poin tadi. 1 apa? Slow living. Ya, Slowly. kita cooling down. Makanya nggak ada senam ya Pak Ketua ya. Nah, nggak ada senam supaya fokus gitu kira-kira ya. Nggak ada sepedaan ya Pak Ratno, ada sepedaan nggak puasa Pak Ratno? Oh ngabuburit, nah, sepedaan ada. Niatnya ngabuburit itu harus berfaedah apa enggak itu? Ya, ngabuburit sambil ngopi-ngopi katanya. 1, slow down, kehidupan kita di slow down. Nomor 2, olah hati dan pikiran. Ya, kita evaluasi diri, kita mencari kedamaian, ujungnya kebahagiaan. Untuk apa? Tidak hanya untuk Ramadan saja. Kita akan lakukan seterusnya itu bulan-bulan berikutnya, gitu ya. Diimplementasikan pada 3 bulan setelah itu dan seterusnya. Mudah-mudahan akan menjadikan seterusnya lebih baik tahun-tahun yang lalu gitu. Yang terakhir, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang secara fisik kita lakukan, pilih. Harus kita pilih gitu. Ya, diprioritaskan yang mana. Saya kira itu dari kami. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, ya, kecerdasan berpikir menghadapi Ramadan, diberikan hati yang ikhlas, diberikan kemampuan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan tentunya diberi kesehatan dan kemampuan sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh ibadah Ramadan nanti lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi